SPS, Dr. Feby Yulianto, SPA, Dr. Gracia Margaret Siwu, SPM. Tim Pengembangan dan Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan, tim P2KB berlaku sejak saat ditetapkan dan bila mana di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei tahun 2023. Ketua Umum Dr. Muhammad Adib Kumaidi, SPOT. Sekretaris Jenderal Dr. Ulul Albabs, SPOG. Demikian surat keputusan pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia tentang pengesahan susunan personalia pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Bitung masa bakti tahun 2023 sampai tahun 2026. Pembacaan naskah pelantikan ID Cabang Bitung masa bakti 2023-2026 MKes PKK SPKK LB. Bagi teman sejawat pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Bitung masa bakti 2023-2026, saya akan melantik teman sejawat sesuai dengan keputusan pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Jumat tanggal 21 Juli tahun 2023, berdasarkan surat keputusan pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia nomor 2098-PB-A-4-05-2023 kepada saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan tersebut secara resmi, saya lantik sebagai personalia pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Bitung masa bakti 2023-2026. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi serta melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada saudara dalam melaksanakan tugas. Terima kasih. Pengucapan janji pengurus ID dengan pengalungan kalung ID kepada ketua ID terpilih oleh ID wilayah Dr. Herman sebagai ketua pengurus ID cabang Kota Bitung periode 2023-2026, saya akan memberikan kalung ini sebagai tanda jabatan kepada teman sejawat Dr. Herman sebagai ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Bitung periode 2023-2026. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan pengurus ID Cabang Bitung masa bakti 2000.
meneruskan tugas. Dilanjutkan foto bersama Ketua ID Wilayah Sulawesi. Sabar, tahan dulu. Tahan. Ada video. Ya, oke. Sudah. Dilanjutkan dengan Kota Bitung, asisten 3 kepada pengurus yang baru dilantik. Yang bahan. Yang lain ya. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Bitung, dan dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Kota, Bapak Insinyur Rudi Teno, STMT. Juga kami hormati Bapak Asisten 3, Bapak Beni Loto MA, Beni Loto MA, Ketua ID Wilayah Sulawesi Utara Dr. Franky, RR Maramis, MKes, DKK, SB, KKLP, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung, Dr. Peter Lumingkewas, Direktur Rumah Sakit Sekota Bitung, Kepala Kantor BPJS Kota Bitung, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kota Bitung, Direktur Klinik Mata Kota Bitung, organisasi profesi di Kota Bitung, sejawat dokter, semua yang hadir saat ini dan hadirin yang berbahagia. Salam sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, ID bertujuan untuk memadukan segenap potensi dokter seluruh Indonesia, menjaga dan meningkatkan harkat dan martabat serta kehormatan profesi kedokteran, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, serta meningkatkan kesehatan rakyat Indonesia untuk menuju masyarakat sehat dan sejahtera di seluruh wilayah kerja Kota Bitung. ID Cabang Kota Bitung berkomitmen untuk ikut berperan dalam pembangunan kesehatan yang lebih baik di Kota Bitung. Pada hari ini telah dilantik pengurus baru ID Cabang Kota Bitung periode tahun 2023-2026. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Bitung, Bapak Insinyur Maurits Mantiri, MM, yang diwakili, yang telah berkenan untuk hadir pada acara ini dan mungkin memberikan sambutan. Kami akan selalu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Bitung dan akan selalu bersinergi dengan pemerintah Kota Bitung dalam meningkatkan pelayanan kesehatan Kota Bitung. Saya mengucapkan terima kasih pada Ketua ID Wilayah Sulawesi Utara, Dr. Franky, RR Maramis, MKes, DKK, SB, KKLP yang telah melantik kami, pengurus ID Cabang Kota Bitung, dan untuk itu saya dan segenap pengurus akan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kami dan mohon arahan serta petunjuk bagi kami untuk 3 tahun ke depan. Saya mengucapkan terima kasih bagi pengurus Kota Bitung, ID Kota Bitung periode 2019 sampai 2022 yang sudah bekerja sama dan menopang secara maksimal dalam menunjang program-program ID serta seluruh anggota ID yang mendukung kami dalam segala kegiatan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh undangan yang telah hadir dan yang mungkin tidak dapat saya ucapkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih. Baik kata bagi teman-teman sejawat anggota Dokter ID Cabang Bitung, marilah kita sama-sama membangun organisasi kita ini agar dirasakan manfaatnya bagi kita semua anggota ID Cabang Kota Bitung dan seluruh masyarakat Kota Bitung.
Demikian sambutan kami. Dengan segala kerendahan hati, saya pribadi memohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekali lagi, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasihnya dari Ketua ID Wilayah Sulawesi Utara yang terhormat Dr. Franky RR Maramis, MKes PKK SP KKLP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Kota Bitung, Insinyur Moritz Mantirian yang diwakili oleh Sekretaris Kota Pak Rudi Teno STMT dan Pak Astem 3 Bidang Administrasi Umum Pak Petrandes Beni Lontok MA. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung Sejawat Dr. Peter Mingkewas. Yang saya kasihi Ketua ID Cabang Bitung Sejawat Dr. Herman Adiansa, spesialis penyakit dalam Vinasim. Yang saya kasihi teman-teman pengurus wilayah yang hadir pada saat ini, Dr. Arthur, Ketua Bidang Organisasi dan Panitia Pelaksana, serta seluruh undangan, bahkan seluruh teman sejawat yang ada di Kota Bitung ini yang hadir bersama-sama dengan kita pada saat ini. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena Dia memberikan hari yang baik. Setelah ada beberapa perencanaan kegiatan ya, dilakukan dalam rangka pelantikan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Bitung ini. Ya. Kita sadari bersama bahwa proses organisasi itu memang harus berjalan. Berarti bahwa Kota Bitung pada saat ini memberikan titik sejarah lagi yang baru bagi kehadiran ID Kota Bitung. Karena hari ini pun adalah hari pelantikan yang akan tercatat di dalam sejarah daripada ID Kota Bitung ini untuk periode 2023-2026. Kita di wilayah Sulawesi Utara memang sedang saat-saatnya ada pembaharuan kepengurusan. Minggu yang lalu, hari Sabtu, ID Kota Manado dilantik dan langsung rapat kerja. Sebelumnya juga kami sudah melantik ID Kabupaten Kepulauan Sangihe, ya, Kepulauan Sangihe. Maka dengan demikian ke depan ya akan kita lihat ke depan ini adalah kota termohon dan kemudian akan diikuti dengan muscap yang dalam waktu dekat yang sudah selesai. Ya, perlu kami informasikan bahwa di Sulawesi Utara ini ya akan sudah selesai, yaitu ID Cabang Talaut, kemudian ID Cabang Bola Mongondo, dan kemudian ID Cabang Minahasa Tenggara dan ID Cabang Minahasa Utara. Ya. Bahkan untuk Bola Mongondo ini akan segera dilaksanakan juga muscap oleh karena mereka akan dimekarkan sesuai dengan kabupaten yang ada di Bola Mongondo. Karena selama ini mereka baru satu, sudah ada 5 kabupaten kota, tetapi baru satu ini cabang. Nah, nanti ini akan dimekarkan. Saudara-saudara sekalian, Ikatan Dokter Indonesia, sekali lagi kita melihat bahwa kehadirannya itu tadi Pak Ketua sudah menjelaskan tujuan daripada organisasi kita ini, ya. Tetapi lebih daripada itu kita akan melihat bahwa kehadiran Ikatan Dokter Indonesia itu oleh karena ada proses sejarah. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28H ayat 1 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Atas dasar berpikir itulah maka kita melihat bahwa ada proses yang harus diemban oleh Ikatan Dokter Indonesia, termasuk di Bitung ini. Ya. Bahkan lebih daripada itu,
kalau ikut kita sejarah, ini dilahirkan pada tanggal 24 Oktober tahun 1950. Berarti tahun ini akan berusia 73 tahun. Solansia sebenarnya, ya, Solansia, ya. Tetapi bukan hanya di situ. Kalau kita lihat sejarah, maka sejawat dokter ini turut memperjuangkan melahirkan bangsa kita. Mulai dari Budi Utomo 1908. Siapa yang memprakarsai Budi Utomo? Cikal bakal dalam semangat untuk kemerdekaan Republik Indonesia, Dr. Wahidin Sudirohusono, seorang dokter. 1928, dokter berperan banyak pada Sumpah Pemuda. Kemudian Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang mempersiapkan lahirnya Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Ketuanya adalah dokter KRT Rajiman Video Diningrat. Itu dokter. Jadi artinya kalau kita mau melihat kehadiran daripada ini adalah proses panjang, ya, di dalam kehadiran di bangsa kita ini, ya. Sehingga peran daripada dokter, kalau demikian, kalau kita pahami, ya, bukan hanya pada persoalan agent of treatment. Nah, ini yang harus kita tahu bersama. Bukan hanya persoalan obat mengobati, menyembuhkan penyakit, tetapi sejarah sudah mengatakan kepada kita bahwa ini itu menjadi agent of development, menjadi agent of pembaharuan, agent of change, dan yang terakhir ini menjadi agent of defense. Nah, nilai-nilai ini, apa yang sudah disampaikan, yang sudah dilakukan oleh teman-teman dokter, memberikan amanah kepada kita semua bahwa kehadiran itu luar biasa. Bahkan dokter pertama dan kedua wanita, ya, dokter pertama dan kedua wanita itu asal dari Sulawesi Utara di Indonesia, Dokter Maria Thomas dan Dokter Wano, kalau nggak salah. Jadi artinya di kita ini menjadi nilai sejarah yang bagi kita dokter ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, kemudian kehadiran kita melihat bahwa memang legitimasi kehadiran ini itu, ya, sebagai organisasi satu-satunya ada pada Undang-Undang 29 tahun 2004. Omnibus Law, ya, sudah tidak lagi mengatakan seperti itu, ya. Maka berarti bahwa kehadiran organisasi profesi dimanapun ini sudah multibar. Artinya, ya, organisasi profesi itu tidak satu-satunya lagi, kata dokter Indonesia. Ini tantangan kita bersama, ya, ke depan. Tidak lagi satu-satunya, ya, sebagai karena ada perubahan di dalam, ada 9 undang-undang itu dirubah menjadi satu undang-undang, ya, satu undang-undang. Jadi itu tantangan kita ini. Kemudian juga kalau kita memahami secara itu multibar seperti itu, tetapi kemudian juga kita melihat bahwa memang di dalam undang-undang yang baru ini kita rekomendasi itu juga sudah tidak ada pada Ikatan Dokter Indonesia, ya, sudah tidak ada, ya, itu sudah berada pada Kementerian Kesehatan, ya. Demikian pun kalau kita melihat konsil, ya, ataupun kolegium. Kolegium itu tadinya ada di dalam Ikatan Dokter Indonesia. Karena di ini itu ada NKKI, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, ada MPPK, Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian, di mana organisasi profesi ada di dalam koordinasi dia. Kemudian ada MKEK, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia, ya. Nah, ini konsil sekarang ini MKKI kolegium itu akan berada di bawah daripada kolegium, ya, akan berada di bawah kolegium. Tetapi kita masih melihat bagaimana ke depan undang-undang kesehatan yang baru, karena undang-undang ini akan melahirkan, menurut catatan yang ada itu ada 107 peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang akan lahir dari undang-undang yang baru ini. Walaupun memang sampai sekarang kami belum mendapatkan, ya,
belum mendapatkan formulasi final yang diketok pada tanggal 11 Juli itu. Karena yang beredar ada dua. Ada yang 478 halaman, ada yang 458 halaman. Kalau di 478 yang diambil, di-download dari Badan Legislasi DPR RI, masih ada rekomendasi organisasi profesi. Ya, dari ini, ya, organisasi profesi. Tetapi di 458 halaman ini sudah tidak ada. Nah, artinya sampai sekarang ini pun belum ada. Nomor pun kami belum mendapatkan itu, sehingga kita masih menunggu nanti ke depan. Tetapi bagi kita melihat bahwa sejarah kehidupan, kenapa saya sampaikan lebih dulu, karena dia sudah cukup panjang, maka Ikatan Dokter Indonesia ya masih tetap akan bersama dengan dia siapapun. Barangkali ada karena sudah multibar seperti itu, maka dia akan melihat bahwa tetap di dalam internal Ikatan Dokter Indonesia itu akan tetap melahirkan bagaimana, akan tetap memelihara bagaimana mutu daripada teman-teman anggota ini. Mutu itu ada di dalam pendidikan kedokteran berkelanjutan. Ya. Kemudian tetap masih ada etika, walaupun secara normatif itu ada di Kementerian Kesehatan. Tetapi internal ini itu harus ada, ya, di dalam pembinaan etika. Oleh sebab itu kita masih tetap ada Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota. Dan ini menjadi tugas yang bukan ringan ya bagi teman-teman sejawat yang ada di cabang Bitung ini. Karena sampai sekarang pun, nanti sebentar barangkali saya informasikan bahwa sebentar sore pun ini kita masih diminta saksi ahli dari Polda. Ada kasus-kasus tertentu yang masih bergulir. Kemudian ada kasus-kasus lagi yang akan mendekati pada peradilan. Artinya karena dia itu adalah anggota ini, maka apapun organisasi itu harus ada pembelaan terhadap teman sejawat. Jadi ini tantangan kita ke depan. Oleh sebab itu masalah hukum kesehatan ini sudah menjadi kebutuhan, ya, kebutuhan yang akan mendorong kita semua ada perlindungan secara hukum, ya, secara hukum. Oleh sebab itu tentunya kepada teman-teman sejawat, kita semua marilah kita tetap berada di dalam apapun itu, dalam spesialisasi apapun, karena kita melihat kita di IDI itu ada 37 organisasi profesi yang spesialis, ada 55 organisasi yang seminar, dan 1 perhimpunan dokter layanan primer. Banyak sekali, ya. Nah, ini tantangan-tantangan ini akan kita lihat ke depan bisa menjadi persoalan, sehingga masalah hukum ini akan menjadi bagian kita semua di etik kedokteran Indonesia. Apapun itu, landasan kita ada pada 2 hal itu. Pesawat apapun yang akan mendarat, tetapi landasan itu kita di dalam frame Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Ya, kalau ada seperti itu tidak masalah. Ya, apapun dalam praktik-praktik daripada teman sejawat sekalian, ini marilah kita bersama-sama antara yang mengatakan bahwa setiap warga masyarakat itu berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan. Jadi kepada teman sejawat, pengurus ini cabang Kota Bitung, kami sampaikan selamat ke depan. Dr. Herman memasuki periode yang kedua, maka berarti bahwa percepatan program-program yang sudah dicetuskan berdasarkan Tamar ini di Aceh, berdasarkan keputusan musyawarah wilayah, berdasarkan keputusan musyawarah cabang Kota Bitung ini akan segera direalisasikan. Dari Pak Sek dan Pak Asisten kami menyampaikan mengapresiasi bahwa inilah teman-teman kita yang ada di Bitung yang siap untuk bersama-sama dengan pemerintah untuk mengemban tugas ya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya sesuai dengan tujuan daripada Dr. Herman dan kawan-kawan, kekuatan kepada sejawat sekalian. Saya kira demikian dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pakatuan Wo Pakalwiran. Terima kasih. Yang terhormat, selanjutnya kita ikuti sambutan yang terakhir dari Sekretaris Daerah Kota Bitung yang kami sebut dengan hormat Bapak Insinyur Rudi Teno, SC, MT. Menyampaikan
permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari pimpinan Bapak Wali Kota, Bapak Insinyur Morris Mantili MM, dan Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Hengki SE, karena pada saat ini tidak sempat hadir dalam acara pelantikan yang sangat penting dan strategis ini, sehubungan dengan sudah teragendakan di tempat yang lain, menghadiri yang tidak dapat ditinggalkan. Oleh karena itu, pimpinan menugaskan kepada kami selaku Sekretaris Daerah Kota, tanpa mengurangi esensi acara pada saat ini, untuk menyampaikan sekaligus membacakan sambutan Wali Kota Bitung pada pelantikan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Bitung periode 2023-2026. Salam hormat dari Bapak Wali Kota Bitung, Bapak Insinyur Morris Mantili MM, untuk kita sekalian. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. SP KKLP serta jajaran pengurus yang hadir, yang kami hormati asisten 3 pemerintah Kota Bitung, yang kami hormati Ketua ID Cabang Bitung periode 2023-2026 Dr. Herman Ardiansa SPPD Finasin, bersama jajaran pengurus ID Cabang Bitung yang baru saja dilantik, yang kami hormati Kapolsek Maesa, yang kami hormati panitia penyelenggara serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita sekalian untuk memanjatkan puji syukur kepada hari yang berbahagia ini. Kita dapat bertemu pada pelantikan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Bitung periode 2023-2026 dalam keadaan sehat sejahtera. Atas nama pribadi dan pemerintah Kota Bitung, kami pelayanan pada masyarakat, terutama meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga nantinya dapat terwujud masyarakat Kota Bitung yang sehat dan sejahtera. Hadirin sekalian, serta sementara senantiasa berupaya untuk selalu meningkatkan dan memelihara pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, merata, dan terjangkau. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan ini tentu saja dan etika profesi yang tinggi. Demikian juga pelayanan di bidang kedokteran, pelaksana bekerja dengan penuh cinta, menjauhkan kebencian, tulus dan ikhlas sebagai jembatan. Kami berharap ID dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan segenap sektor kesehatan. Kesatuan visi dan misi kota sangat diperlukan untuk mewujudkan kondisi daerah yang lebih stabil dari berbagai sisi. Atas nama pemerintah Kota Bitung, kami ucapkan selamat bekerja kepada dokter yang tergabung dalam organisasi profesi ID Cabang Bitung. Utamakan kepentingan pelayanan pada masyarakat di atas kepentingan pribadi. Kami juga mengingatkan kepada seluruh pengurus ID agar jangan pernah terlibat dalam praktek politik, kriminalitas, intimidasi, serta perbuatan amoral lainnya. Hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga ke depan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Bitung senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat demi membangun Kota Bitung tercinta ini. Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati segenap upaya dan kerja kita sekalian. Sekian, terima kasih Pak Katuan, Pak Kalawiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Syadu, Sadu, Sadu. Shalom. Wali Kota Bitung, Insinyur Morris Mantili. Terima kasih.
hadirin yang terhormat, waktu beberapa menit untuk mendengarkan penjelasan tentang manfaat air madu dari tim HDI. Dipersilakan. Selamat siang buat semua para dokter yang hadir di sini. Yang kami hormati Wali Kota Bitung yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Bitung, Bapak Rudi Teno. Yang kami hormati Ketua ID Wilayah Kesehatan Anak dan HDI sekarang bulan ini, jadi setiap bulan ada temanya, dan bulan ini adalah For Women and Kids. Nah, karena hari ini yang hadir itu adalah woman dan suaminya woman, maka kita menceritakan sedikit mengenai kesehatan untuk wanita. Jadi kita berbicara mengenai wellness. Wellness artinya adalah kesejahteraan. Berarti kesejahteraan fisik, mental, dan emosional. Nah, untuk kesehatan fisik kami tidak ragukan lagi. Meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, di sini kami akan mudah-mudahan para dokter yang hadir di sini bisa mendapatkan hadiah produk yang diberikan oleh HDI. Oke, ini 4 produk utama dari suplemen HDI, di mana semua produk kita adalah produk mineral asam amino dan juga semua yang dibutuhkan termasuk enzim dan koenzim. Royal Jelly. Nah, ini akan kita bagi-bagikan gratis. Jadi Royal Jelly ini senilai hampir jadi HDI mensponsori acara ini itu memberikan dikenal sebagai susu lebah, merupakan sumber makanan lebah. Jadi Royal Jelly adalah makanan lebah yang dihasilkan oleh kerja kepala lebah itu sendiri. Royal Jelly cairan yang dihasilkan oleh tubuh lebah dikasih kepada sedangkan kita mengambil dari nektar buah wafer. Nah, para peternak lebah seluruh dunia ini mengakui bahwa nektar dari buah wafer menghasilkan madu dengan komposisi nutrisi yang paling seimbang di dunia dan sangat kental, ya. Jadi tidak mudah fermentasi. Pertanyaannya adalah, simak baik-baik. Mesti ada yang lihat kan, sampai angkatan lebih dulu kan, Celi? Mesti ada, oke. Sebutkan 4 produk utama, produk berlebahan. Angkat tangan. Ada 4 produk utama. 4 orang, 1 orang dapat 1. Oke, Dokter Ellen. 1 aja, dokter. Royal Jelly. Royal Jelly. Ya, mantap. Ada lagi? Ada 4. 1 orang 1. Nah, biar semua dapat hadiah gitu kan. Dokter siapa lagi dulu? Kita memang sama Dokter Ellen. Wah, buat Hani. 2 sudah pas. Apa lagi? Ripopolis. Ripopolis. Apa lagi 1? Banyak tuh pertanyaan banyak. Dokter J. Serang. Propoelix. Propoelix. Belum berhasil saudara ini. Oh, Dokter Kiki, tunggu. Kita kalau begini terus turun tapi mana? Halibi. Boleh. Boleh. Dapat. Jadi 4. Oh, itu tuh ada Polen, jadi honey bee pollen. Jadi bee pollen ada 2, Pollenergy dan honey bee pollen, tapi dianggap benar. Oke, jadi ada 4 yang dapat hadiah. Dokter Ellen juga, Dokter Ellen Petani, Dokter Ria, dan Dokter Kiki. Mohon maaf Dokter J, nanti sama Anta. Pertanyaan berikut, dicatat Dokter Ellen ini. Pasti banyak hadiah. Pertanyaan berikut. Yang saya jawab tadi sudah Joni. Dapat lihat lagi member ini. Mohon maaf Dokter Ellen. Apa kelebihan madu Clover HDI? Ada yang tahu kelebihan madu Clover HDI? Itu loh yang dokter Ola.
meningkatkan daya tahan tubuh dan memperhalus kulit. Antioksidan. Masuk. Muat tuh secantik tuh jadi masih terlepas tuh. Bagaimana? Ada lagi yang mau tambah? Kelebihan ada 4, jadi 4. Dokter Lani, apa dok? Pada pasien diabetes mellitus. Tak curiga member. Betul kan? Berikutnya dokter siapa tadi? Member semua Dora. Anti-aging. Oh sudah dok. Aman untuk lambung. Aman untuk lambung. Masuk. Dapat ini. Dokter Gibe. Baru untuk jenazahnya. Kesehatan. Anti kanker. Menjaga kesehatan gigi. Kesehatan gigi. Belum. Anti kanker. Ada lagi dokter. Anti kanker. Anti kanker. Ada lagi baru 2 kan? Ada dokter. Mesti menarik. Merendahkan batuk. Masuk dokter Eli. Masuk. Berarti so ampa. Ada satu lagi. Oh sudah sorry. So ampa. Pada mau beli ini gratis kan? Pertanyaan berikut. Apa itu Royal Jelly dan kelebihannya? Dokter Nuki. Dokter Lani ikut yang salah baca lagi ya. Apa dokter? Royal Jelly adalah buah batu atau itu Betul juga senior. Betul dokter. Betul, terima kasih. Kelebihan lebah ratu dibandingkan lebah pekerja. Ini bapak-bapak pasti yang tahu. Dokter Desi. Masuk. Ada lagi dokter siapa? Dokter Winona. Berhubungan dengan usia ini. DP kisi-kisi. Dokter Winona. Aja. Kalau yang 1 sampai 2 tahun, kalau yang pekerja hanya 2 minggu. Betul sekali. Anak akhir. Apakah fungsi dari hygiene wash dan kelebihannya? Ada berapa itu? 4 kelebihan dari hygiene wash. Ada yang tahu? Oh, Dokter Femi. Aman untuk anak-anak, perempuannya, laki. Bawa foto front, bawa swing mana itu, bawa kiri sampai sini. Betul. Dan satu pertanyaan tentang Royal Jelly. Apa beda Royal Jelly dan madu? Ya, Dokter Siska. Ini member ke berapa ini? Kalau Royal Jelly cairannya dari kepala lebah. Kalau madu cairannya dari nektar bunga. Ya, mantap sekali. Begitu kan kalau member mesti hafal. Apa? Terakhir sekali, paling terakhir sekali, tapi hadiah lebih besar. Siapa yang bisa testimoni produk HDI yang so pernah pakai? Tapi poin basah, apalagi member. Ayo.
Dokter Henry, semua itu Royal Jelly. Dokter Angela Sengke. Sospi di Google. Ada minum Royal Jelly, lalu banyak bertumbuh rambut baru dan rontok. Ada minum Royal, semua rambut. Ada minum Royal Jelly, dan ada pakai juga di shampoo, apa kok tadi nama itu? Dapat bertumbuh mata loh. Terima kasih. Iya. Lalu kita ke rambut rontok sekali. Kok Jelly ada suruh minum Royal Jelly. Kalau ada minum itu, katu banyak tumbuh rambut-rambut baru. Terus dengan ada DP sampo juga. Tapi saya lupa nama sampo itu ya. Dengan waktu itu juga ada minum Papa Elis sama-sama. Kong dengan ada sempat pakai DP produk muka yang miskin. Kong ada lagi testimoni? Ada? So itu dokter Hela. Dokter Vivi? Oh bukan for dokter Vivi tapi izin Papa Peluka ada rawat yang itu salep kering bagus. baik, terima kasih banyak atas kebersamaan ini dan door prize ini dan terima kasih banyak kepada HDI yang sudah menjadi sponsor untuk kita siang ini. Untuk hadiahnya door prize akan dibagikan sebentar. Oh sekarang? Oke, sekarang Jokata biar langsung dibagikan. Penulisan Dr. Ellen Tatang dan Dr. Ria Ganda, Dr. Tracy Nawalata, Dr. Ola, Dr. Lani dan Dr. Gibe serta Dr. Medina. Itu 8 orang bilang tadi lamu itu. Mohon maaf dokter, silakan. Terima kasih dokter, silakan kembali ke tempat duduk setelah foto. Boleh ambil gambar. Ambil gambar satu kali. Ambil gambar satu kali boleh? Ambil gambar. Ambil gambar. 2, 1, lagi 3, 2, 1. Oke, ya, oke. Ya. Terima kasih. Ada Dr. Winona, Dr. Femi, Dr. Siska. Mohon maaf, Dr. Siska, Dr. Ella, Dr. Vivi dan Tumbel untuk dapat maju ke depan. Dengan Dr. Haji Wos. Awas yang taldekan. Ya boleh. Kemari le boleh. Foto satu kali. Tahan. 3, 2, 1, lagi 3, 2, 1. Oke, sudah. Oh, itu jangan sampai kena. Royal Jelly.
ungkapan terima kasih. Yang pertama kepada Wali Kota Mino STMT, Asisten 3 Administrasi Umum Pemerintah Daerah Kota Bitung, Bapak Dr. Andes Deni Lonto, Ketua ID Wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Franky RR Maramis MKes, PKK SPKKLP, Ketua ID Cabang Bitung yang terpilih Dr. Herman Adriansyah SPPD Finasim, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung Dr. Peter Henry Lumingkewas, Direktur Rumah Sakit se-Kota Bitung yang hadir saat ini dari Rumah Sakit TNI Dr. Wahyu Slamet, Rumah Sakit Manembo-Nembo, dan Rumah Sakit Budi Mulia serta RSUD Pratama Kota Bitung dan Klinik Mata Kota Bitung, dan juga kepada Kepala Kantor BPJS dan yang mewakilinya, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kota Bitung, Organisasi Profesi se-Kota Bitung, pengurus ID Cabang Bitung, dan semua anggota ID Cabang Bitung yang sudah meluangkan waktu untuk datang bersama-sama menghadiri acara pelantikan di saat ini. Akhirnya, tak ada gading yang tak retak, setiap kesalahan pasti ada. Jika ada umurku panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Dan selanjutnya kita akan akhiri acara hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Dr. Vivi Arianti Tumbel. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah atas kebaikan-Mu yang terus jadi bagian hidup kami. Hari ini kami percaya dalam perkenanan Tuhan kami diperjumpakan di tempat ini dalam acara pelantikan pengurus ID Cabang Bitung periode 2023-2026. Engkau memberkati pengurus yang baru dilantik agar dimampukan oleh Tuhan mulia ini dengan baik untuk jadi berkat bagi banyak orang. Tapi pun memberkati pengurus ID yang layanan yang sudah mereka baktikan untuk organisasi profesi. Syukur hari ini Engkau hadirkan pengurus ID wilayah Sulawesi Utara, Ketua Dr. Franky, baginya beri sehat dan hikmat sementara dan akan dia jalani dapat berjalan dengan segala baik. Sekretaris Daerah Kota Bitung pun jajarannya, sehingga masyarakat dari lelah mempersiapkan kegiatan ini sehingga berjalan baik. Tuhan senantiasa yang akan mengaruniakan kepada sekalian mereka sehat, kuat, bahkan pun umur panjang. Biar kiranya segala sesuatu yang mereka buat hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kami semua yang sudah ambil bagian dalam kegiatan dari pagi hingga siang hari ini, seantero kehidupan kami taruh dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan saat ini kami hendak menikmati berkat Tuhan. Makanan minuman telah tersedia, Tuhan taruh berkat atasnya, agar ketika kami makan dan minum, kuat baru dan sehat boleh kami miliki untuk menjalankan segala tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan bagi masing-masing kami. Terpuji namamu ya Tuhan Allah. Ini doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Vivi yang sudah menuntun kita dalam doa. Dan akhirnya jika ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam laci. Jika ada kekurangan-kekurangan dalam gelar rangkaian acara kita di sepanjang hari ini, kami mohon dimaafkan. Dan sebelum kita santap kasih bersama, kami mengundang foto bersama seluruh pengurus yang baru dilantik. Dan undangan yang hadir kami mengundang Kepala Direktur Rumah Sakit Manembo-Nembo.